Pemirsa, perilaku premanisme berkedok ormas kian membuat resah, mulai dari mengganggu aktivitas ekonomi hingga aksi penyerangan disertai pembakaran mobil polisi. Ulah ormas yang dinilai kebablasan tersebut menggulirkan wacana revisi undang-undang dari Mendagri Tito Karnavian. Lantas, bagaimana suara DPR serta para ahli atas wacana itu? Inilah ulas utas yang akan kami hadirkan mengenai aturan di bedah lawan ormas berulah. Organisasi masyarakat atau ormas terus-menerus terseret aksi premanisme yang membuat resah masyarakat. Ulah mereka bahkan telah mengganggu aktivitas ekonomi serta proyek-proyek pembangunan di sejumlah daerah. Seperti proyek pembangunan pabrik mobil besar di Subang, Jawa Barat yang juga tak luput dari gangguan ormas yang bertindak bak preman. Sejumlah preman melakukan pemalakan pada sopir truk di kawasan industri yang digadang-gadang pemerintah tersebut. Aksi brutal sekelompok orang yang diduga ormas belum lama ini juga terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Mereka bahkan nekat merusak dan membakar mobil polisi. Kejadian berawal dari aksi oknum ketua ranting salah satu ormas dan anggotanya yang menghalangi kegiatan pembangunan sebuah perusahaan di Depok, Jawa Barat. Mereka mengancam dan mengintimidasi para pekerja yang disertai dengan tembakan senjata api. Polisi lalu menangkap ketua ranting ormas tersebut. Penangkapan itu pun berujung penyerangan disertai pembakaran mobil polisi. RSR ini berperan menghasut massa untuk menghalang-halangi petugas dan melakukan atau menutup portal di sana. Tersangka yang kedua dengan inisial GR ini berperan membakar satu buah mobil Daihatsu Xenia warna silver. Yang bersangkutan ini berkedok ataupun berlindung di balik kelompok ormas tadi, selalu mengintimidasi pihak PT Properti ketika akan melakukan pemagaran dengan alasan yang bersangkutan memiliki ataupun punya hak di situ, padahal yang bersangkutan tanpa alas hak tinggal di lokasi tersebut. Mengapa tindakan premanisme berbungkus ormas seperti sulit untuk diberangus? Ormas-ormas kedapatan bergaya kebablasan. Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka wacana revisi Undang-Undang Ormas. Tito mengatakan pemerintah akan menyerahkan revisi Undang-Undang Ormas ke DPR. DPR yang kemudian akan membahas dan memutuskan. Lantas, bagaimana suara DPR atas wacana revisi Undang-Undang Ormas yang dilontarkan pemerintah? Saya merasa belum perlu direvisi Undang-Undang Ormas. Problemnya itu bukan pada norma undang-undang, bukan pada bunyi pasal dan ayat di undang-undang. Problemnya adalah bagaimana kita mampu menjalankan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan sejumlah larangan bagaimana fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan di situ disebutkan juga ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengawasan diatur melalui peraturan pemerintah. Saran saya, kalau pemerintah merasa bahwa instrumen hukum kurang ketat, kurang kuat selama ini, atur di level peraturan pemerintah saja. Karena kalau di undang-undangnya, kalau kita baca sungguh-sungguh undang-undang, rasa-rasanya sudah bagus kok undang-undangnya.
Kriminolog Adrianus Beliala melihat ada perubahan situasi sosial politik yang membuat Ormas seperti mendapat angin baru untuk berulah. Karenanya, ia mendukung jika ada langkah melakukan revisi Undang-Undang Ormas. Statement dari Kemendagri ya, itu saya kira bagus tuh untuk mengatakan akan merevisi Undang-Undang Ormas, sehingga kemudian lalu tugas atau peran dari Ormas ini kemudian bisa jelas kembali. Dan yang kedua adalah banyaknya kasus-kasus terkait dengan premanisme menyangkut Ormas ini, tentu akan juga menjadi warning bagi pemerintah untuk segera kemudian menstabilkan situasi ya, sehingga kemudian Kamtibmas dapat dengan mudah dikendalikan kembali. Lantas, bagaimana pandangan ahli hukum pidana? Apa saja yang harus diperhatikan jika revisi Undang-Undang Ormas menjadi pilihan? Permasalahan dalam dinamika organisasi masyarakat ini kan nggak bisa emosional ya, nggak bisa saat ini terjadi ada oknum melakukan tindakan anarkis kemudian kita berteriak untuk merevisi undang-undangnya. Jangan-jangan undang-undangnya sudah cukup gitu, tapi bagaimana mekanisme pengawasan itu lebih diperketat begitu ya, sanksi yang tegas, memberikan teguran kepada ketua-ketua yang menamai dirinya sebagai pucuk tertinggi dalam suatu organisasi kemasyarakatan itu juga perlu dilakukan, karena yang utama ini kan adalah menjaga rasa aman, memberikan perlindungan, kenyamanan bagi seluruh warga negara Indonesia. Menurut data Kemendagri, jumlah ormas saat ini tercatat lebih dari 554.000. Yang berbadan hukum 553.000 ormas, sementara 1.530 bersurat keterangan terdaftar. Ulah preman berbungkus ormas yang meresahkan sebenarnya bukan masalah baru. Aksi tersebut telah ada sejak bertahun-tahun silam, seperti yang diungkap mantan Gubernur Jakarta Sutioso. Ormas yang menjelma menjadi preman-preman tukang palak, terutama di tempat-tempat hiburan itu sudah dari dulu kala gitu kan. Nah, kemudian waktu gubernur 10 tahun, bayangin aja aku berkecimpung terus sama mereka, bahwa saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu. Itu supaya diatur ya, jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Sejatinya, ormas merupakan bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun rupanya tak semua ormas bisa memegang landasan yang dipercayakan itu.